Selamat sore, Prof. Selamat sore. Hari ini, Prof, kita bertemu kembali nih, Prof, Terima kasih. untuk dalam bentuk wawancara khusus nih, Prof. Kalau kemarin kita bicara beberapa topik, Prof, ya, di beberapa hari yang lalu. Hari ini kayaknya, Prof, kita ada dari jurnalis ini, wartawan ini pengen menggali, Prof, suatu topik khusus tentang ekonomi pertanian nih, Prof. Kenapa kita bicara ekonomi pertanian? Karena kami merasa dari media ini, Bro, jurnalis ini, bahwa sektor pertanian ini adalah punya sejarah dalam perkembangan dari bangsa negara ini. Karena mayoritas ya, Bro, dari sejak berdirinya bangsa negara ini, kita ini memang fokus di pertanian masyarakat ya, Bro. Nah, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan, Bro, di sektor pertanian ini, terutama kalau menurut kacamata dari Profesor Zulkifli ini, sebenarnya berapa penting sih, Prof, peranan pertanian ini bagi negara kita saat ini, Prof? Oke, terima kasih. Memang sektor pertanian sebenarnya ada key sektor di seluruh negara di dunia ini, terutama di Asia. Nah, kalau kita lihat sejarah, semua negara Jepang, Korea, Taiwan, itu kemajuan ekonomi mereka itu didasarkan pada pertumbuhan ekonomi pertanian pada awalnya, sektor pertanian. Nah, ini menjadi basic daripada ekonomi rakyat. Kemudian dari akumulasi modal yang didapat di pertanian itu pelan-pelan mereka masuk ke manufaktur dan industri pertanian. Kemudian kita lihat kalau di Indonesia khususnya, itu sektornya pegang peran penting karena hampir 60% tenaga kerja kita berada di sektor pertanian. Tetapi tidak beruntungnya penghasilan petani sangat kecil. Ini ada terkait dengan pemilikan tanah. Ya, jadi apalagi di Jawa, di Sumatera juga kita lihat bahwa per orang atau per kakak itu tanahnya sangat kecil, nggak ada setengah hektar ya per orang, sehingga ini hampir tidak bisa membiayai kehidupan ekonomi keluarganya karena too small. Ya ini satu masalah. Dan sebagian besar juga lebih parah lagi dari penelitian saya masa lalu, itu sebagian petani itu bukan pemilik tanah, tetapi mereka adalah buruh tani tanpa tanah. Jadi tidak ada hasil apa-apa kecuali dari biaya kerja. Dan ini ditimpa masalahnya, padahal begitu penting. Sehingga kita lihat itu umumnya tanah-tanah di desa milik orang kota atau milik pemilik modal. Jadi mereka hanya landless labor namanya, ya, buruh yang tanpa tanah. Nah, ini kan membuat pendapatan mereka menjadi kecil. Padahal seharusnya di negara-negara mana saja kita lihat, misalnya Amerika, itu pertaniannya masih cukup besar, mereka masih bisa mengekspor pertanian walaupun dia negara industri. Jadi dia tidak tinggalkan, karena mengapa? Itu yang paling penting negara di dunia, di Eropa, di Amerika, di Jepang, itu food security. Karena negara yang tidak aman pangan rawan dalam percaturan politik internasional. Anda bayangkan kalau kita nggak cukup beras, kemudian beras tidak dijual oleh Thailand, Vietnam dan sebagainya, apa yang akan terjadi di Indonesia? Ya, maka saya lihat ini. Kemudian satu lagi kita lihat bahwa masalah lagi di Indonesia adalah tanah pertanian makin lama makin kecil karena hampir semua bangunan, jalan, rumah sekolah, masjid, hampir semua diambil di tanah pertanian, sehingga penduduk makin bertambah banyak, tapi size ukuran tanah pertanian bertambah kecil. Ini berlawanan, harusnya tambah besar karena penduduk tambah banyak, ya. Tapi ini makanya mudah-mudahan saya katakan ini Pak Jokowi 3 tahun yang akan datang, ini dia bisa fokus ke pertanian saja, sebetulnya akan meninggalkan masalahnya dengan sukses memberi food security, food sufficient kepada Indonesia. Seperti apa yang dilakukan Pak Harto tahun 84. Mengapa saya katakan? Karena irigasi sekarang banyak sekali yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi, Presiden. Wah, ini kan infrastruktur yang paling penting dalam menumbuhkan produksi pertanian. Tinggal bagaimana petani-petani diberi pelatihan panca usaha tani, teknologi, pemupukan yang cukup, sehingga dengan demikian produksi bisa naik. Dan kebijakan pemerintah adalah menjaga jangan sampai harga produknya turun. Nah, ini hati-hati, ini juga Departemen Perdagangan. Jangan produksi padi cukup tapi diimpor.
ya, sehingga itu masih ada impor yang lalu masih ada, ini mau impor lagi ya. Nah ini yang penting, dan sudah diingatkan Presiden jangan suka impor, tapi saya nggak tahu kebijakannya ada sekarang malah berlomba-lomba mengimpor, dan ini kan fatal kepada petani. Pada saat panen padinya harganya naik bertahan, tapi ada impor membuat harga jatuh, masuk padi, masuk gula. Nah, ini yang conflicting kebijakan antar departemen. Jadi ini memang mungkin Presiden harus lebih keras masa yang akan datang, supaya menteri-menteri itu patuh pada Presiden yang bikin misi menteri masing-masing. Pengamatan saya, ya, jadi sebenarnya ini dalam 3 tahun ini kalau fokus Presiden itu bisa membuat food security dan menjaga harga yang bagus sehingga petani tetap bertahan. Ya, kemudian kalau bisa diperluas area pertanian sehingga petani-petani itu memiliki tanah sendiri sehingga hasilnya dia ambil sendiri. Terus sekarang dia hanya upah tani yang dilakukan. Ini pelihatan saya bertahun-tahun ini kelihatannya begitu. Bukan hanya di Jawa, di Sumatera juga fatal karena semua tanah dimiliki oleh tuan tanah, sehingga hasil yang meningkat itu tidak dinikmati oleh petani tapi dinikmati oleh pemilik tanah. Ya, conflicting ya. Jadi ya. Kemudian yang penting lagi adalah menjaga jangan produksi secara massal. Nah, ini kita harus ada ilmu agrobisnis. Karena apa? Pengalaman saya di daerah-daerah termasuk saya di Bengkulu, itu kalau orang tanam timun, semua tanam timun. Tanam sawi semua tanam. Pada saat panen raya maka banjir timun atau apa dan harganya tidak ada. Nah, ini harus ada pengaturan. Ya, saya agrobisnis harus ada diversifikasi dalam penanaman sehingga harga bisa dijaga, tidak sampai banjir produksi pada saat panen. Ya, sehingga jaga sama dengan jeruk di Medan. Itu ada ingat di Simalungun sampai dibuang jeruknya di jalan karena pada saat panen harga jatuh dan tidak ada processing. Nah, ini yang penting lagi. Jangan hanya produksi kasar tapi juga food processing. Ya, sehingga kita tahu makanan tidak bisa tahan lama, buah-buahan, maka dia harus diproses. Maka dalam hal ini di Asia kita harus belajar dari Thailand. Karena waktu saya di Amerika hampir semua food processing untuk bumbu dapur macam-macam, santan, ya, itu semuanya made in Thailand. Why not we do that? Saya pikir nggak masalah. Sampai kelapa, santan kelapa itu diekspor ke Amerika oleh Thailand dan tidak ada saingan. Asal kita mau makan santan, pasti harus beli santan Thailand. Jadi barangkali hal yang juga Indonesia perlu belajar. Di negara tetangga, mengapa mereka bisa bertahan sektor pertanian dalam keadaan persaingan seperti ini? Cuma harus dibuat produk yang berkualitas, prosesinya harus dijaga, tahan lama sehingga itu bisa diekspor, tidak hanya untuk domestic consumption. Nah, ini yang perlu sehingga dengan itu harga menjadi lebih baik. Ya, pekerjaan akan tersedia. Sayangnya saja sekarang sektor kelautan yang kurang, harusnya itu sektor ini juga mendukung seperti pada awal masa Jokowi terpilih itu kan dia mengatakan lautan yang menjadi sektor primer. Tapi sayang sekarang mungkin tidak seperti yang diharapkan yang terjadi di dalam sumber kelautan. Harusnya bisa karena kita mempunyai ikan yang terbanyak di dunia. Kalau kita bisa menghasilkan secara sustainable, secara teratur, jangan dikuras, jangan habis cucu-cucu ikan. Maka sekarang saya kritik itu mengapa mengekspor benur, itu kan benur kan bahan baku, harusnya diekspor lobster, harganya berpuluh-puluh kali dibandingkan harga benur. Habis benur, habis udang. Padahal ini benur harus dipertahankan, termasuk juga ada bibit bandeng. Jadi bandeng kita banyak, tapi kalau kita jual bibit kan harganya murah dibandingkan dengan bandeng yang kita bisa buat kualitas di Semarang, bisa jadi presto, bisa kita ekspor ke luar negeri, ya, sehingga harganya jauh lebih tinggi. Ya, ini barangkali kebijakan-kebijakan yang perlu dalam beberapa tahun ini difokus oleh Presiden kalau ingin dia meninggalkan jejak sejarah bahwa dia mampu meninggalkan Indonesia dengan subsisten pangan atau food subsisten, yaitu Indonesia bisa aman di sektor pangan. Oke, Prof tadi bicara tentang fokus, Prof. Ya. Seperti Prof bicara fokus, artinya pemerintah sendiri juga fokus kepada perkembangan pertanian itu sendiri. Ya. Seperti apa sih kalau Prof lihat situasi dan kondisi dari perkembangan pertanian kita saat ini, Prof? Saya pikir infrastrukturnya sudah lumayan. Artinya dengan banyaknya irigasi, kan itu infrastruktur yang paling penting untuk padi. Tinggal mengamankan jalur sekunder, tersier, sehingga sawah bisa diairi, sehingga bisa
2-3 kali setahun panen. Ya kalau ini air terjamin. Jadi kan sudah lumayan banyak irigasi tinggal dimanfaatkan. Kemudian pupuk. Ini pupuk juga kita jangan impor, pakai gas yang murah ini kita jual, lebih bagus diproduksi jadi pupuk daripada jual dengan harga murah, sehingga pupuk bisa terpenuhi dengan harga yang lumayan untuk petani, sehingga petani akan menggunakan pupuk sesuai dengan petunjuk panca usaha tani, dengan demikian akan menghasilkan padi yang jumlah produktivitasnya tinggi. Di samping dikembangkan ini pada Universitas IPB dan sebagainya, Litbang Pertanian mengembangkan bibit-bibit baru yang dulu sudah dikembangkan oleh IRI atau masa lalu itu apa namanya IR 5R Bimas dan sebagainya, itu bisa dikembangkan lagi karena cukup banyak tenaga ahli pertanian kita di Indonesia yang difokuskan, ya diberi budget, diberi tugas untuk mengembangkan bibit-bibit unggul baru yang bisa 10-12 ton per hektar. Why not? Ya, sehingga ini juga akan mendongkrak produksi diiringi dengan pencausan yang bagus, dengan irigasi yang cukup, bisa 2-3 kali panen atau 1 kali panen hortikultur. Ya, jadi ini sebenarnya akan meningkatkan produktivitas petani dan mudah-mudahan meningkatkan juga income petani. Nah, ini yang barangkali harus difokus. Kalau dikorelasikan dengan pengalaman Profesor sendiri, tadi kita sebelum wawancara kita berbicara sepintas tentang pengalaman Prof di Bappenas. Nah, kira-kira pengalaman apa sih yang bisa Prof berikan? Saran masukan apa kepada pemerintah terhadap perkembangan pertanian ini? Itu lebih banyak pada masa pengentasan kemiskinan. Ya, artinya waktu itu salah satu juga mengentaskan kemiskinan dengan membangun pertanian juga akan mengentaskan asal yang benar. Habis produksi naik, prosesinya bagus, harganya bagus, petani akan tidak miskin. Nah, jadi kita dulu masa tahun 30-an itu kita milih dengan Bappenas dengan apa Universitas Indonesia 22.000 desa tertinggal. Itu yang jadi fokus. Desa banyak difokus oleh kita terbayang. Pilih dulu desa yang terkenal infrastruktur. Nah, kemudian kita pilih petani-petani atau keluarga miskin di tiap desa tertinggal tersebut. Tidak semua. Ya, dan per tahun mereka diberi bantuan 20 juta modal. 3 tahun 60 juta. Cukup lumayan tahun 90. Jadi modal revolver bank. Diputar, dijadikan modal mereka, sehingga mereka bisa berkembang. Ya, ada kejadian cabai, dia tanam 1 hektar cabai, dia dapat yang 1,5 juta waktu itu, cabainya naik harga, orang itu jadi kaya raya. Ya, dia bisa beli itu, bisa beli motor, mobil, orang bilang itu IDT, kan. Nah, waktu jadi kalau dalam mengambil modal, mereka itu biasa menseleksi kalau dia perlu mereka bayar dan mereka bayar
Oke Prof, pertanyaan terakhir dari saya Prof, di sesi pertama ini. Prof, kalau tadi Prof bicara tentang anggaran desa, artinya serapan anggaran itu harus diimplementasikan ke hal-hal yang sifatnya produksi dan menguntungkan dari masyarakat desa itu sendiri. Kira-kira industri di pertanian apa yang profesor yang cocok yang bisa diimplementasikan oleh pemerintah sendiri? Saya lihat, kita lihat apel. Apel di Amerika kita tahu bulan musim dingin sudah tidak ada apel. Apel sepanjang tahun. Kenapa? Karena proses pengawetan daripada apel itu sehingga membuat apel bisa bertahan sepanjang tahun dan tidak jatuh harganya. Karena kalau tidak diapel, Juni-Juli habis itu apel Amerika karena sudah itu masuk musim dingin. Ya, jadi banjir. Tapi mereka bisa lakukan dengan pengawetan, processing sehingga apel bisa bertahan dan harganya tidak pernah jatuh. Harga apel sepanjang tahun di seluruh dunia. Ini salah satu cara. Kalau dia bisa, mengapa kita tidak? Ya, jadi barang-barang produksi kita harus benar-benar dilakukan penelitian sehingga bisa pertama kualitas barangnya bisa diproses khusus macam durian. Kita akan belajar ke durian mantong. Padahal Indonesia juga bisa. Cuma tinggal dikembangkan penelitian durian unggul misalnya sehingga juga bisa diekspor ya, kemudian bisa diawetkan pisang, pepaya dan jangan makan pepaya California ya, makan pepaya Sukabumi lah misalnya, asal proses pengawetan pisang kan lebih enak pisang Sukabumi. Saya selalu lebih suka makan pisang Sukabumi daripada pisang impor, tetapi tidak tahan lama. Nah ini barangkali fokus penelitian juga jangan dilupakan litbang yang benar-benar litbang. Tugaskan litbang Departemen Pertanian atau beberapa universitas yang kuat pertanian fokus untuk mengembangkan beberapa komoditi saja sehingga mereka dalam sekian tahun kita minta sudah bisa menghasilkan tidak, insya Allah saya yakin bisa. Closing statement dari Profesor, Ya. terutama saran dan masukannya kepada pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian, Ya. kira-kira seperti apa Pak? Jangan tinggalkan pertanian. Ya, jangan buat dia menjadi tertiary secondary. Ya, karena mengapa? Di antara sektor pertumbuhan ekonomi kalau Anda lihat statistik yang paling pertumbuhannya lamban adalah pertanian. Ya, di sekitar di bawah 3%. Nah, coba dorong supaya pertanian termasuk perkebunan, peternakan dan sebagainya itu bisa naik dengan cepat. Peternakan coba Anda bayangkan, tidak masuk akal bertahun-tahun kita beli sapi dengan harga sama mahal tapi tidak memproduksi dalam negeri. Padahal daerah timur, daerah apa namanya? Bali. Ya, Bali, di atas Bali lagi Ya. apa namanya ke sana? Papua, Papua, Kalimantan, sebelumnya lagi Sulawesi, ya, Lombok. Lombok. Itu cocok betul pertanian. Perkebunan apa namanya? Peternakan. Di Sumatera juga ada daerah yang sapi tidur di jalan di Bengkulu misalnya. Nah, ini mengapa tidak difokus daerah-daerah ini zona peternakan sehingga kita harapkan bisa menghasilkan berapa puluh ribu sapi sehingga tidak terus-menerus makan sapi impor yang mahal sekali. Ini kan hampir termahal di dunia sapi yang kita makan. Padahal tanah kita begitu lapang dan petani bisa menanam sapi, menanamkan sapi dengan baik. Tanah cukup luas, rumput banyak, tinggal tanam rumput gajah, ya akan menghasilkan sapi yang cukup bagus dan kita tidak perlu impor terlalu banyak seperti sekarang. Sudah impor mahal lagi. Ya, kalau secara ekonomi itu mahal boleh seketika, tapi itu kan tidak mungkin mahal bertahun-tahun. Berarti kita tidak peduli sama sekali dengan produksi peternakan. Kalau dilakukan kan sudah banyak, mungkin sudah ratus ribu sapi yang bisa kita tambah setiap tahun dan ini akan menambah supply sapi secara nasional. Kan lebih enak sapi lokal ya, walaupun keras sedikit, gigi ada kerjaan untuk menggigitnya daripada makan sapi Australia. Nah,
ini bayangkan kalau peternak bisa beternak sapi 10-15 ekor, dia sudah orang kaya di desanya. Kambing cepat sekali peternaknya. Sapi kan macam orang, 18 bulan sudah lahir anak baru. Ya, kambing juga demikian. Ini cepat sekali proses peternakan, dan ini bisa dibantu. Ya, mungkin memberi bibit dulu, nanti kembalikan bibitnya. Setelah Anda punya, kasih bibit ke tetangga lagi. Jadi bisa revolving semuanya. Ya, mereka tinggal ambil hasilnya anak atau ibu daripada kambing, sapi, kemudian kembalikan bibit ke peternak lain. Sehingga desa itu terfokus kepada peternakan. Jangan campur aduk. Ya, kalau fokus peternakan, jangan ada pertanian. Karena ternak jadi hama pertanian. Kalau bertani boleh tanam barang yang dimakan oleh ternak, sehingga saling simbiosis mutualistis. Ya, dua-dua beruntung. Itu saran saya. Kita lanjut lagi sesi wawancara di sesi kedua nih, Prof. Ada 2 pertanyaan yang mungkin kita akan pertanyakan kepada Profesor. Yang pertama tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 terkait perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Artinya bahwa banyak sekali lahan pertanian yang saat ini digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif itu. Kira-kira seperti apa pendapat dari Profesor? Ya, itulah yang harus pemerintah mempertahankan dengan tegas. Ya, karena kalau kita ingin sustainable dalam bidang pangan, maka kita tidak boleh ganggu gugat tanah-tanah pertanian yang sudah sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah pertambahan penduduk yang begitu pesat. Jadi ini kan tidak seimbang, tanah pertanian tidak bertambah, penduduk bertambah yang begitu pesat, apalagi kalau sampai kita mengganggu tanah-tanah pertanian. Jadi tanah pertanian itu benar-benar harus di zoning, tidak boleh dimasuki oleh sektor lain. Mengapa? Karena sebagian tanah-tanah pertanian itu kan sudah ada irigasi teknis. Artinya kalau Anda alihkan fungsi sawah ke penggunaan lain, maka irigasi teknis itu tidak berfungsi lagi. Berarti investasi itu bukan main besar biayanya. Karena saya banyak melihat di daerah-daerah itu irigasi teknis, kemudian sawahnya dirubah menjadi perumahan, akhirnya irigasinya menjadi air mancur di depan rumah karena tidak berfungsi lagi untuk mengairi sawah. Nah, ini yang pemerintah harus tegas menegakkan aturan kalau kita ingin memang sustainable di bidang pangan, sehingga kita bisa memperoleh food security. Kalau tidak, maka akan terjadi bertolak belakang. Penduduk bertambah banyak, areal sawah bertambah kecil. Jadi bukan bertambah banyak bahan pangan yang bisa kita produksi, tapi makin lama bahan pangan yang kita produksi makin kecil, padahal penduduknya makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Oke, Bro. Pertanyaan terakhir, Bro. Ya. Bagaimana menyeimbangkan perekonomian dengan pertanian termasuk dengan industri-industri ya, Bro? Ya. Sebenarnya dari yang awal saya katakan tadi, bahwa di negara manapun di dunia ini, terutama negara-negara Asia, semua mereka bergerak bangun menjadi industri, bergerak dari pertanian. Jadi pertanian itu dari aset. Ya, karena itu adalah banyaknya jumlah penduduk, banyaknya produksi yang dihasilkan, kemudian dia naik ke dalam processing. Ya, barang-barang pertanian yang mentah tadi, dia kan processing. Processing ini kan sudah industri processing namanya, jadi sudah mulai masuk ke industrialisasi agro bisnis, yaitu menggunakan bahan pertanian sebagai barang manufaktur baru yang diproses sehingga tahan lama, kualitas lebih bagus, bisa diekspor. Jadi ini dari base industry yang dilakukan negara-negara ASEAN yang saya ceritakan tadi. Mereka memulai industri dari industri pertanian. Tidak bisa melakukan lompatan karena apa? Teknologi kita tidak, tenaga kerja kurang ahli, kemudian resourcesnya juga tidak banyak seperti pertanian. Kalau kita kembangkan sebenarnya resourcesnya ya bahan pertanian, jadi memang sudah base-nya sudah ada, tinggal menambah nilai tambah atau disebut value added dengan processing, dengan menjadi industri-industri pertanian, dan dari sini kita berkembang menjadi industri yang lebih tinggi tingkatnya. Begitu proses sejarah perkembangan industri-industri di negara-negara ASEAN lainnya. Saya pikir Indonesia tidak jauh berbeda. Kita harus ikut kepada resources yang kita punya banyak, tenaga kita yang punya banyak, ini ada yang boleh gunakan. Tapi kalau kita melakukan lompatan, pertama teknologi kita melompat,
tenaga kerja ahli tidak ada karena lompatan dari low technology dengan high technology. Kemudian akhirnya tenaga kerja ini diganti menganggur karena tidak ada lapangan kerja lagi, karena kita pindah ke industri yang tidak ada hubungannya dengan pertanian, dan mereka tidak punya tenaga ahli atau keahlian untuk bisa bekerja di industri yang high tech. Jadi gap namanya. Jadi kita harus bertahap dulu, industri pertanian dulu, baru industri yang manufacture, baru industri yang lebih advance. Artinya ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh negara kita, Prof. Iya. Kalau pengaruh disruptif teknologi, Prof, terhadap sektor pertanian seperti apa, Prof? Pasti ya, tapi yang kita katakan maka kita lakukan appropriate technology. Pasti traktor akan mengurangi tenaga kerja. Ya, cara pemotongan mengurangi tenaga kerja itu tidak bisa dihindari. Tapi yang penting kita tidak terlalu eksesif menggunakan teknologi baru, tapi lebih bagus menggunakan appropriate teknologi yang dikembangkan juga di daerah sendiri. Jangan high teknologi impor dari Amerika, tidak relevan. Misalnya traktor yang langsung motong, langsung dibungkus, nah ini tidak memberi kesempatan tenaga kerja. Boleh traktor untuk membajak, tapi selebihnya dikerjakan oleh tenaga kerja yang masih ada. Jadi jangan lakukan juga lompatan teknologi di bidang pertanian. Jadi appropriate teknologi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di daerah kita. Oke, Prof. Closing statement Profesor di sesi kedua ini terkait dengan keseimbangan ekonomi tadi, Prof. Kemudian dengan adaptable teknologi, terutama buat anak negeri ini seperti apa, Prof? Ya. Yang pertama, yang terpenting adalah kebijakan dari departemen. Ya, jangan hobi mengimpor, patuh pada perintah presiden. Ya, gunakan produksi dalam negeri, jangan hobinya mengimpor. Jadi batasi impor dulu. Sehingga dengan batasi impor kita terpaksa menggunakan barang-barang produksi dalam negeri yang kurang baik prosesnya, itu yang kita tingkatkan. Ya, sehingga dengan demikian barang-barang produksi dalam negeri akan terjual, tidak terbuang atau dengan harga yang sangat rendah. Jadi kendalikan konsumsi dalam negeri dengan barang-barang produksi dalam negeri dulu, batasi impor. Jadi patuh pada proses. Jadi kalau masih bisa diproduksi dalam negeri, hindari impor. Jadi jangan, maaf kalian menteri-menteri, jadi hobinya jangan impor gitu. Lebih bagus aku cinta Indonesia yang dulu, itu kita mengkonsumsi barang-barang kita walaupun sedikit kurang, tapi kan harganya juga lebih rendah. Tapi bertahap ini tentu akan mereka meningkatkan dengan teknologi yang ada, dengan pengetahuan yang ada, mereka akan belajar, learning by doing, sehingga juga mereka akan mampu memproduksi barang-barang yang bisa bersaing di pasar internasional. Ini pasar buah saja di Indonesia ini barangkali 1-2 buah saja yang buat Indonesia. Lain selebihnya buat dan impor semuanya, hasil impor. Ya, kalau kita cari ke pasar buah yang bagus. Nah, ini bagaimana? Kita harus menjadikan tuan di negeri sendiri, negara pertanian, negara agraris, tapi harus bisa menghasilkan produk-produk yang kita konsumsi sendiri. Buah-buahan juga bisa, tapi kan sekarang tidak ada perhatian, kurang perhatian untuk mengembangkan produk-produk pertanian. Lebih enak impor saja, lebih mudah. Dan ada komisi tentunya ya, kalau impor, maaf ya. Nah, ini yang barangkali karakter yang seperti ini, yang pejabat-pejabat yang merupakan staf presiden itu supaya menyesuaikan dong dengan kebijakan yang dilakukan oleh RI 1. Itu saja.